Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah semi permanen yang dihuni seorang nenek di Kecamatan Panyabungan Selatan, Mandailing, Natal terbakar. Tawuran maut dengan tewasnya seorang remaja. Polisi meringkus 2 anggota geng motor di Kota Medan. Petugas pemadam kebakaran Kota Tebing Tinggi mengamankan seekor ular sanca sepanjang 2 meter dari bawah lantai kayu rumah seorang warga. Sebuah kios ponsel dan agen transaksi perbankan BRI Link di Dusun 7 Desa Sukadamai Barat, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan disatroni 2 orang pria yang membawa senjata airsoft gun. Peristiwa ini terekam kamera pengawas. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria sedang menodongkan senjata airsoft gun di sebuah kios ponsel dan agen transaksi perbankan BRI Link di Dusun 7, Desa Sukadamai Barat, Kecamatan Pulau Bandring, Asahan. Pelaku masuk ke dalam kios dengan mengenakan helm dan masker wajah. Dalam peristiwa ini, pelaku gagal mengambil uang dan barang berharga. Namun pemilik kios mengalami luka ringan di tangan akibat tembakan softgun pelaku sebelum kabur. Pelaku awalnya datang ke kios korban meminta penarikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Setelah melihat korban tidak mengeluarkan uang, pelaku langsung menodongkan softgun dan menembakkannya. Sampai toko dia langsung mau tarik tunai 10 juta. Baru mengeluarkan mesin ATM, baru saya pegang, baru saya keluarkan di atas steling itulah dia. Langsung mengeluarkan pistol, nodong saya dari tas dia di dalam. Saya sempat menghindar, nggak diam. Pas mau keluar dari toko ini langsung ditembak dan dia pergi. Ada orang yang ingin minta transaksi sebesar 10 juta rupiah, namun anggapan dari pelaku korban ini uang sudah standby. Jadi begitu pelaku melihat uang itu tidak kunjung dinaikkan, diserahkan ke dia, di situ dia membuka tasnya, mencabut senjata. Jadi dari hasil Terkait peristiwa ini, polisi sudah meminta keterangan korban, mengecek rekaman kamera pengawas, serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menemukan 1 peluru softgun dari lokasi kejadian. Kasus penodongan dan percobaan perampokan ini masih dalam penyelidikan Polres Asahan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Petugas Satreskrim Polres Serdang Bedagai mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan di 2 kecamatan yang berbeda. Dari Kecamatan Tanjung Beringin dan Kecamatan Seirampah, para tersangka menargetkan barang-barang milik mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerja nyata atau KKN. Aparat Polres Serdang Bedagai meringkus 5 pelaku kasus pencurian dengan pemberatan. Target para pelaku adalah mahasiswi yang sedang menjalani kuliah kerja nyata atau KKN di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Beringin dan Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan dari hasil penyidikan kepolisian, kejadian ini terjadi pada 31 Juli 2024 lalu. Kelima tersangka ini mencuri 2 unit telepon dan sepatu milik korban. Polisi yang menyelidiki kasus ini kemudian menangkap kelima pelaku pada 2 Agustus 2024 di kediaman masing-masing. Modus yang dilakukan yang di TKP pertama dengan membongkar jendela, kemudian pelaku masuk dan mengambil barang-barang yang ada di situ yang merupakan milik daripada para mahasiswi. Dan untuk modus yang kedua di TKP kedua dengan cara mengambil dengan menggunakan kayu panjang, ya kayu panjang ini dimasukkan melalui jendela. Kemudian handphonenya dengan sepatunya itu dicoba ditarik keluar. Kalau untuk handphone dari TKP pertama itu ada 8 unit, namun yang ditemukan 1. Sedangkan yang TKP kedua ada 2 unit handphone berhasil diambil, dan di samping itu ada sepatu 3 pasang dan sandal 1 pasang. Para pelaku terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai.
PDI Perjuangan resmi mengusung Edi Rahmayadi sebagai calon gubernur Sumatera Utara dalam kontestasi Pilkada Sumatera Utara November mendatang. Dukungan itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan saat menggelar apel Satgas DPD di PDI Perjuangan Sumatera Utara. PDI Perjuangan resmi mengusung mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi untuk maju menjadi calon Gubernur Sumatera Utara melawan Bobi Nasution dalam pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara mendatang. Dukungan kepada Edi Rahmayadi disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun saat menggelar apel Satgas DPD di PDI Perjuangan Sumut di lapangan Astaka Pancing, Kota Medan. Mantan Pangkostrat ini menerima surat perintah maju sebagai calon gubernur. Bangsa ini bukan milik dia. Bangsa ini bukan milik kami. Bangsa ini milik kita bersama. Itulah ciptakan demokrasi. Demokrasi ini yang akan kita junjung. Bukan jabatan yang kita kejar, tapi menegakkan demokrasi Indonesia. Itu perlu berjuang. Tapi masuk kalian semua. Tapi langkah demokrasi sudah sangat buruk, Pak. Yang Bapak lihat seperti apa, Pak? Kalau Anda sampaikan ini sangat buruk, berarti Anda sudah tahu bahwa ini buruk. Itu harus kita bersama-sama kita luruskan rel ini untuk bangsa anak Petugas pemadam kebakaran Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara berhasil mengamankan seekor ular sanca sepanjang 2 meter dari bawah lantai kayu. Sang ular bersembunyi di toko baju bekas di Jalan Ledjen Suprapto, Kota Tebing Tinggi. Mendapat laporan dari warga, petugas pemadam kebakaran Kota Tebing Tinggi langsung bergerak dan mengamankan ular sanca sepanjang 2 meter. Sang ular terlihat bersembunyi di bawah lantai kayu di sebuah toko baju bekas di kawasan Ledjen Suprapto, Tebing Tinggi. Petugas damkar berusaha mengevakuasi sang ular dengan menggunakan alat penjepit. Meski sempat kesulitan karena sempitnya ruangan toko dan adanya penghalang batang kayu bangunan rumah, sang ular yang berwarna coklat akhirnya berhasil diamankan. Lebih ada 4 meter. Ada kesusahan nggak waktu mengembakannya? Tidak ada kesulitan, memang pada saat laporan kita terima, ularnya masih di lokasi, jadi tidak sempat merusak daerah tersebut. Apa imbau untuk warga? Jadi kami imbau untuk masyarakat Kota Tebing Tinggi apabila ada melihat seperti ular, biawak, ataupun hewan-hewan yang tidak bisa dievakuasi oleh warga, untuk segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi. Setelah hampir 1 jam, sang ular berhasil dievakuasi untuk kembali dilepas liarkan di dalam hutan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Rizka Dior mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.